Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32, yang artinya kemudian kami mewariskan kitab kepada orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, menzalimi diri sendiri. Dan dari mereka ada yang bersikap pertengahan. Dan dari mereka ada yang bersegera dalam kebaikan atas izin Allah. Itulah dia kemenangan yang besar. Surat Fatir ayat 32 ini menggambarkan kepada kita manusia, wabil khusus orang-orang yang telah beriman, tentang tiga golongan, tiga kelompok manusia dalam mensikapi Al-Quran. Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang beriman, masuk di golongan yang keberapakah kita? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita akan coba membahas. Summa awrasna kitaba, kemudian kami mewariskan kitab. Al-Quran ini warisan. Karena Rasul tidak mewariskan dinar wala dirhaman, bukan dinar, bukan dirham, tetapi Al-Quran. Kalau Nabi mewariskan harta, saya rasa akan habis buat rebutan. Yang mendapatkan paling banyak bukan yang terbaik. Tetapi kalau Nabi mewariskan ilmu, mewariskan kitab, hukum-hukum, maka yang mengambil paling banyak itulah yang terbaik. Yang paling banyak mengamalkan itulah yang terbaik, tanpa mengurangi warisannya itu sendiri. Diambil berapapun tidak akan habis. Bahkan Al-Quran ini senantiasa diteliti. Bahkan ada jurusan khusus dalam ilmu usuluddin itu, ilmu Al-Quran dan tafsir, yang setiap hari diteliti, tidak pernah habis-habis. Al-Quran luar biasa.
kalau kita melihat karya-karya ilmiah yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, ini apa ya? Kita ini merasa berat untuk menjadi golongan yang ketiga nanti. Karena ada golongan yang memang serius senantiasa memfokuskan diri terhadap Al-Quran, meneliti, mengkaji. Ya meskipun untuk tingkat pengamalannya agak berat. Kalau Al-Quran ini bacanya saja harus fasih, harus belajar tajwid, belajar makhraj, belajar tahsin. Ada yang lebih penting dari itu, yakni apa? Jiwa Al-Quran, pengamalan Al-Quran. Kata Prof. Abdul Mukti, orang membaca Al-Quran saja wajib dengan tartil, apalagi mengamalkannya itu jauh lebih wajib. Seolah-olah percuma pinter baca doang tapi tidak diamalkan, seolah-olah. Alladzina astafaina min ibadina. Jadi memang Allah itu memilih. Nah ini pilihan Allah memang terhadap sikap umat. Meskipun demikian kita punya ranah juga memilih. Jangan kemudian kita berfaham Jabariyah, saya seperti ini kan pilihan Allah. Jangan. Kita punya hak juga memilih langkah. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap diri mereka. Al-Quran ini hanya sedikit mempengaruhi, tetapi mereka masih cenderung kepada sikap awal sebelum paham Al-Quran. Zalimun li nafsi, masih melakukan banyak kesalahan, masih sering keliru, masih banyak berbuat maksiat dan dosa. Jadi Al-Quran ini belum signifikan lah. Bukan karena Al-Qurannya tidak signifikan, tapi kehadiran Al-Quran bagi umat ini belum bisa mengatur. Maka ada sebuah ucapan dari sahabat Ali ini kalau tidak salah. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran, tetapi bisa dilakukan oleh pemimpin, Amir, Umarok. Jadi Al-Quran ini perlu terkolaborasi dengan tim pengawas atau tim eksekusi. Bukan berarti Al-Quran itu lemah, tetapi memang butuh role model, public figure bahasanya, yang mengamalkan Al-Quran, butuh dikawal. Sering kita dengar, apalagi dunia politik sekarang ini transparansinya luar biasa. Tanpa tedeng-aling-aling, tanpa disaring, pokoknya semua orang mengkonsumsi, namanya dunia politik. Sering kita dengar ucapan seperti ini. Dengan selembar kertas dan sekali tanda tangan, tempat kemaksiatan bisa ditutup. Tapi Al-Quran ini berlembar-lembar tidak bisa menutup. Maka kekuatan pemimpin yang mengamalkan Al-Quran itu penting. Jadi ada ranah bagi seorang pemimpin bagaimana
menjadi supporting, menjadi unsur pendorong tegaknya Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan antara pemimpin dengan Al-Quran. Pimpinlah manusia dengan Al-Quran. Maka jangan disalahpahami kalimat tadi. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran, tapi bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini bukan hadis, tapi asar. Asar itu perkataan para sahabat. Artinya kendala-kendala dalam mengamalkan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman para sahabat, sejak zaman para nabi sendiri, sejak zaman turunnya Al-Quran itu sendiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran itu justru dituduh tukang sihir. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Nama sesuatu tapi fikih itu artinya faham. Bahasa kita itu faham. Dipakai untuk orang yang paham. Kalau nggak bisa, maka jadilah muta'aliman. Jadilah muta'aliman. Muta'aliman itu adalah orang yang dekat dengan orang alim. Yang spektakuler. Kedekatannya bukan hanya dekat jarak, tetapi kedekatan untuk mengambil ilmu dari alim. Kalau alim itu guru lah, guru. Maka dalam bahasa Arab guru itu namanya mu'allim, bukan ustadz. Ustadz itu tingkatannya sudah tinggi sekali. Ustadz itu profesor. Ustadz itu kita ini asal pakai peci putih dibilang ustadz. Justru mereka malah menuduh salah sihir yang terus mu'allim. Karena apa? Mereka mendustakan dan mengikuti. Ustadz itu ya memang ngajar juga, tapi tingkatannya sudah lebih tinggi daripada mu'allim. Kapasitas keilmuannya sudah lebih hebat. Itu di Arab, di sini udah berubah makna. Ini orang bisa mimpin Yasin dan dibilang ustaz. Kaum. Belum. Ini kalau mau bicara justru tentang makna bahasa yang sebenarnya. Tapi udah terlanjur ustaz di Indonesia sih ya nggak kayak ustaz di sana. Ya wis sepakat. Kita lihat dan rasakan. Apa benar Nabi itu dusta? Muta'alim, orang yang ingin alim, namanya muta'alim, berusaha untuk alim, dekat dengan para ulama. Alim itu satu, kalau jamaknya ulama. Yang kena tipu muta'alim itu satu, muta'alimat, muta'alimin itu banyak. Jadilah kita muta'alim, orang yang mengaji. Apa yang mungkin juga orang kalau kita kesulitan untuk senantiasa istiqomah, nah, muta'alim itu ciri-cirinya kalau ngaji itu bawa buku, bawa catatan. Yang dibahas tadi surat apa, Al-Fatir 32 itu dicatat. Nah, kalau memang Nabi itu menipu, berdusta. Nah, tapi perkara ada saja orang yang nggak percaya, ada saja orang yang menuduh Nabi berdusta, ya biarin saja. Wa minhum muqtasidun, dan dari mereka itu ada yang setengah-setengah. Ini mungkin kita ini. Jadi kayak ya setengah-setengah. Kenapa hari ini? Ya kita tentu tidak mengatakan ini sedang suratan gitu ya, atau takdir. Mengapa hari ini orang Islam sendiri tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hukum di berbagai tingkatan? Ya kita nggak usah nyalahin yang besar-besar, ulama-ulama nggak usah nyalahin mereka. Kita nggak punya kapasitas misalnya.
Ini kan kapasitas para ulama, para pemimpin. Jangan nyalahin mereka. Om kita sendiri juga begitu kok. Disuruh jujur nggak jujur, disuruh amanah tidak amanah, kecil-kecilan. Maka kita dihargai oleh Allah pemimpin yang sebagai cerminan diri kita sendiri. Kita pengen pemimpin yang baik, kitanya nggak mau baik. Ya sudah, seandainya kita itu apa? Kita tuh senang orang berbuat baik sama kita, tapi kita nggak senang berbuat baik sama orang. Senangnya mendapat perlakuan yang menyenangkan, yang baik, tapi kita sendiri nggak menyenangkan dan tidak baik. Hanya nyebelin orang itu. Ya sudah, pantas saja Allah menghadiahkan kita pemimpin yang nyebelin orang, kayaknya mirip kita, cerminan kita memang. Mana ada Pak sekarang rezeki halal, itu kan ucapan orang bawah. Yang haram aja susah apa? Ngomongin yang halal mulu. Ya kalau saya nimbangnya itu jujur ya nggak kaya-kaya, saya nggak punya duit, untungnya nggak banyak. Nah ini ya udah kita rasakan bareng-bareng saja. Kita ini suka rebutan batas tanah, kita tanahnya diambil orang, diaku orang, kita marah. Kita sendiri kelakuannya suka melanggar batas tanah. Senang kalau orang itu terzolimi, kita nggak mau dizolimi. Dan setengah-setengah itu biasanya sikap kita yang ragu atau apa kurang. Barangkali hukum Al-Quran itu membahayakan kita. Jadi kalau kita rasakan benar-benar rasa betul kita itu masih setengah-setengah. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan dari sebagiannya lagi adalah orang-orang yang bersegera satset ya, sami'na wa ata'na, nggak banyak pikir, pokoknya pasti benar, pasti berkah. Sesuatu yang dari Allah pasti baik. Ini ada kisah ketika Bani Israel itu tersesat di gurun Tih di sekitar Syam, sekitar Palestina. Mereka hanya mendapatkan manna dan salwa. Makanannya itu hanya manna dan salwa. Manna itu salju, tapi kalau dimakan manis, kayak salju, tapi kalau dimakan manis. Nah, Allah menurunkan itu manna. Nah, setiap hari harus itu. Jadi nggak boleh kok ini tak karungi disimpan buat stok besok, itu udah pasti nggak enak lagi, udah basi. Ditafsir seperti itu. Manna itu ya hari itu cukup untuk hari itu. Kemudian salwa itu semacam jenis burung. Ini yang Allah pilihkan untuk Bani Israel ketika di Gurun Tih. Tapi mereka meminta kepada Allah, ya Musa, ud'u lana rabbaka wa kisaiha wa kumiha wa basariha. Mereka minta sayur, timun, kacang adas, jenis kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih, minta sayur-sayuran. Nah, ini yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik, meskipun ada pilihan yang lain. Jadi banyaknya stok pilihan itu bukan harus kemudian diambil semua. Mana yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang kita ambil. Yang halal, yang thayyiban. Ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan. Umat Islam itu kan banyak, miliaran. Masa iya nabimu semua? Zalika huwal fadl. Kalau memang nabi itu menipu, berdusta. Tapi perkara ada saja orang yang nggak percaya, ada saja orang yang menuduh nabi berdusta, ya biarin saja. Karena memang ayat ini
Wa minhum muqtasidun. Dan dari mereka itu ada yang setengah-setengah. Ini mungkin kita ini. Nah, kemudian dalam Jadi kayak- hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ya setengah-setengah. saya belum ngecek kesahihannya ya, tapi ini Kenapa hari ini? hadisnya memang riwayat Imam Baihaqi. Ya kita tentu tidak mengatakan ini sudah suratan gitu ya, atau takdir. Mengapa hari ini orang-orang Islam sendiri tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hukum Kun aliman, di berbagai tingkatan? jadilah kalian itu Ya kita nggak usah nyalahin ada 4 golongan. yang besar-besar, Ada 3 golongan. ulama-ulama nggak usah nyalahin mereka. Nah, di sini ada 4 Kita nggak punya golongan kapasitas atau misalnya. 5 Kita golongan. punya kapasitas para ulama, para pemimpin. Jangan nyalahin mereka. Kun aliman, kita sendiri jadilah juga kalian begitu. itu orang yang alim. Alim Disuruh jujur nggak itu jujur, bukan disuruh amanah tidak amanah, kecil-kecilan. Orang alim. Maka kita dihargai oleh Allah pemimpin yang sebagai cerminan diri kita sendiri. Kita sering masjid. Itu bukan alim. Kita ingin pemimpin yang baik, kitanya nggak mau baik. Ya sudah, seandainya kita itu orang yang berilmu. apa kan? Kita tuh senang orang. Fakih. Bedakan dengan abid. Abid itu ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu alim. Sregep sholat, sregep puasa, sregep, tapi belum tentu alim. Kadang yang alim itu malah nggak pakai sregep. Itu memang kadang-kadang begitu. Jadi, orang ini alim, tapi nggak begitu sregep ibadah. Keunggulan dia di alimnya itu. Nah, kun aliman, alim itu adalah tokoh ideal gitu ya, yang menjadi syarat menjadi satu golongan yang paling tinggi. Alim, orang yang faham, pinter, ya, idealnya adalah yang juga mengamalkan ilmunya. Alim. Ini kalau bisa kita jadilah orang alim. Kun aliman, jadilah kalian orang alim. Karena ciri-ciri kemudahan dalam menempuh jalan ke surga itu adalah alim. Mayuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Faqih itu sama dengan alim. Faqih, ahli fikih. Fikih itu bukan nama sesuatu, tapi fikih itu artinya faham. Bahasa kita itu paham. Faqih, orang yang paham. Kalau nggak bisa, maka jadilah muta'aliman. Jadilah Muta'aliman itu adalah orang yang dekat dengan orang alim. Kedekatannya bukan hanya dekat jarak, tetapi kedekatan untuk mengambil ilmu dari alim. Kalau alim itu guru lah gitu ya. Guru. Maka dalam bahasa Arab guru itu namanya mu'allim. Bukan ustadz. Ustadz itu tingkatannya sudah tinggi sekali. Ustadz itu profesor. Ustadz itu sudah. Kita ini asal pakai peci putih dibilang ustadz. Salah. Mu'allim, nah, guru ngaji, guru sekolah itu namanya mu'allim. Bukan ustadz. Ustadz itu yang memang ngajar juga, tapi tingkatannya sudah lebih tinggi daripada mu'allim. Kapasitas keilmuannya sudah lebih hebat. Ustadz. Ini orang bisa mimpin Yasin dan bilang ustaz. Belum. Ini kalau mau bicara jujur tentang makna bahasa yang sebenarnya. Tapi udah terlanjur ustaz di Indonesia itu ya nggak kayak ustaz di sana. Ya wis kalau sepakat. Muta'alim, orang yang ingin alim. Namanya muta'alim, berusaha untuk alim. Dekat dengan para ulama. Alim itu satu, kalau jamaknya ulama. Muta'alim itu satu, muta'aliman, muta'alimin itu banyak. Jadilah kita muta'alim, orang yang mengaji. Kalau kita kesulitan untuk senantiasa istiqomah, nah muta'alim itu ciri-cirinya kalau ngaji itu bawa buku, bawa catatan.
yang dibahas tadi surat apa, Al-Fatir 32 itu dicatat. Nah itu ciri muta'alim. Kita kayaknya nggak masuk karena nggak pada masuk catatan. Nggak masuk golongan muta'alim. Golongan pencari berkat. Mencari berkat ini ya. Udah direkam Pak. Hah? Direkam kata Pak. Oh direkam ya ini. Nanti kuping aja. Nah memang au mustami'an. Nah ini mungkin kita ini pendengar mustami'an, tapi sudah lumayan recommended juga mustami'an, pendengar yang setia, bukan muta'alim. Iya. Tapi memang itu kun aliman au jadilah kamu alim atau muta'aliman, orang yang belajar, kalau tidak sami'an. Itu tak pantas saja Allah menghadiahkan kita pemimpin yang nyebelin orang kayaknya menjadi cerminan kita. Itu sudah bagus gitu. Tapi levelnya nomor 3. Mana ada Pak sekarang masih dihalal. Itu ucapan orang bawah. Ada satu lagi di bawahnya ternyata au muhibban. Muhibban itu bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami'in, tapi hanya senang saja. Bisa jadi enggak. Tapi karena dia cinta, muhibban, mencintai alim, mencintai muta'alim, mencintai mustami'in. Kita ini suka rebutan batas tanah, misalnya tanahnya diambil orang, diambil orang, kita marah. Kita sendiri lakuannya suka melanggar batas tanah. Senang kalau orang itu terdolimi. Kita nggak mau didolimi. Mendukung kebaikan, cinta dengan kebaikan-kebaikan. Bentuk cintanya itu dia menjadi donatur, dia tapi malas ngaji. Tengah-tengah itu suka kita yang tapi dia sudah tahu bahwa ini benar gitu. Barangkali hukum Al-Quran itu membahayakan kita. Harus ada. Ini kalau kita rasakan benar-benar rasa betul. Ngaji itu Tengah-tengah. Tapi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang bikum bil khairati biiznillah, dan dari sebagiannya lagi adalah orang-orang yang ada makanan atau minuman yang berasal dari sedekah mengalir dalam darah orang yang beribadah, masuk dalam tubuh orang yang beribadah, maka engkau akan mendapatkan pahala ibadah orang tadi yang kau sedekah. Banyak pikir. Pokoknya pasti benar, pasti berkah. Punya kemudahan. Ya tapi yang kaya yang tidak pelit hati, penyokong darah. Jadi banyak pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu banyak. Wala takun khamisan, wala takun khamisan, wala takun khamisan. Janganlah menjadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Orang yang kelima itu yang nggak masuk kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Dia nomor 5. Siapakah? Yombo mungkin sopo. Yang penting dia jangan tidak masuk 4 kategori ini, berarti dia kelima. Fatahlik, maka kalian akan binasa. Pinter orang, ngaji ra gelem, rumahne wegah, nyupot ya ora, wis berarti golongan yang kelima ini. Fatahlik kata Rasulullah, yakni dia akan binasa. Musuhi. Apalagi sampai memusuhi, ya, mencegah kebaikan ya. Sudah. Itu riwayat Imam Baihaqi. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas. Semoga saja Allah lindungi kita dan saudara-saudara kita sesama muslim di seluruh penjuru dunia yang sedang Allah uji dengan ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Semoga Allah memberikan kesabaran. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Hikmahnya itu sudah mulai terlihat. Subhanallah wa bihamdihi, aku minkum astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.